capek juga nih habis nge-game. Waduh. Udah kereta mau habis lagi, ya Allah. Vin. Apa? Sorry nih. Kenapa, Tak? Lagi ada uang lebih nggak? Cari ya, cek dulu. Buat pulang soalnya. Bekasi masih jauh. Tinggal segini, Tak. Ini udah buat makan termalam. Pelit-pelit lu kayak Fir'aun. Udah buat makan termalam. Lah. Ntar gua gak makan gimana? Nah bukan begitu, kan ada pepatah mengatakan, pepatah Uganda pernah mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ah, sok tahu lu. Nggak percaya kan? Sok tahu. Ini videonya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Masjid Agung rahimakumullah, syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya kita dikuatkan iman dan Islam kita, sehingga pada bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bulan puasa ini kita dapat isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan secara horizontal memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu sesama insan, dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, ataupun yang lainnya. Nikmat iman itu sangat mahal. Nikmat Islam itu sangat mahal. Maka kita perlu memelihara terus keimanan kita dengan terus berbuat baik, mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memperkuat ibadah mahdoh kita maupun muamalah kita. Ibadah mahdoh tentunya dengan memperbanyak sholat, memperbaiki ibadah puasa kita, banyak berzikir, membaca Al-Quran, dan juga kegiatan-kegiatan ritual yang lainnya. Kegiatan muamalah tentu berkaitan dengan bagaimana kita memperbanyak berbuat baik terhadap orang lain. Salah satu berbuat baik dengan orang lain adalah bagaimana kita memperkuat diri kita, bagaimana supaya tangan kita letaknya itu di atas. Apa maksudnya di sini? Bahwa kita memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya untuk banyak orang. Dalam sebuah hadis disebutkan an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairus sadaqah ang dhuhri gina wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastaghni yughnihillah. Muttafaqun alaih. Jamaah Masjid Agung rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam ini
mengingatkan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Pesan yang lainnya dari hadis tersebut adalah apa? Kita harus berjuang. Kita harus berusaha untuk meletakkan tangan kita di atas. Mungkin kalau sekarang takdir kita, tangan kita di bawah karena kondisi yang tidak bisa kita hindari. Ya. Dari struktur sosial yang kita tidak bisa hindari. Karena kelemahan-kelemahan yang tidak bisa kita hindari. Maka kita harus berjuang. Kalau hari ini kita mustahik, maka kita harus bertekad bahwa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian kita harus menjadi muzaki. Jangan kita berharap bahwa kita hari ini mustahik, beberapa tahun kemudian kita juga jadi mustahik. Berarti mental kita adalah mental di bawah. Tetapi kalau kita punya mental di atas, maka kita harus berjuang bagaimana supaya kita menjadi orang yang memberikan manfaat bagi umat manusia. Ini bukan berarti harus hanya materi. Mungkin ilmu, jasa yang meletakkan kita sebagai orang yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Karya-karya kita. Hamka pernah mengingatkan, kalau kamu ingin hidup lebih lama, hidup ratusan tahun, maka berkaryalah. Berapa buku yang sudah dikarang oleh Hamka? 118 buku lebih. Beliau meninggal tahun 1981. Tapi anak-anak muda sekarang bisa lihat filmnya tentang kapal Panderwick di bawah lindungan Ka'bah, atau bisa baca tafsir Al-Azhar. Artinya bahwa beliau itu memberikan kontribusi yang besar bagi umat manusia. Maka mencontoh dari Hamka, kita harus berjuang bagaimana kita meletakkan diri kita sebagai orang yang kuat, tangan kita di atas daripada tangan di bawah. Begitu juga termasuk dunia materi. Ya, makanya kalau dalam Islam itu kita harus menjadi seorang yang memberikan zakat. Ada seorang kiai memberikan nasihat, kalau kamu berdoa, jangan jadi berdoa untuk jadi orang kaya, tapi berdoalah supaya kamu itu banyak zakatnya dan juga banyak infaknya. Artinya apa? Belum tentu orang kaya itu banyak zakat, banyak infak. Tapi kalau orang yang banyak zakat, banyak infak, berarti dia orang kaya. Nah, hadis Nabi juga mengingatkan dari Abdullah bin Mas'ud, boleh kita iri kepada 2 jenis manusia. Selain itu tidak boleh. Apa? Terhadap orang seperti apa? Yang pertama adalah orang yang dermawan. Orang kaya, tetapi dia banyak berderma dengan kekayaannya. Dan yang kedua adalah orang yang berilmu, dan dia banyak menebarkan kebaikan dengan ilmunya. Kita boleh iri. Nah, itu artinya bahwa orang itu banyak manfaatnya. Dan kita harus mencontoh kepada orang-orang tersebut. Nah, kemudian hadis ini juga mengatakan, wabda biman ta'ul. Ya, kalau kita berinfak, kalau kita bersodakoh, maka perhatikan orang sekitar kita. Ya, yang dekat dengan kita. Makanya dalam surat Al-Baqarah 215 dikatakan, yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Maka kepada siapa mereka berinfak? Maka berinfak itu dari harta-harta yang baik. Yang pertama adalah kepada kedua orang tua. Setelah orang tua apa? Wal akrobin, orang-orang dekat kita. Makanya kita tidak perlu berinfak dulu pada orang yang jauh-jauh, sementara keponakan kita, adik kita, orang tua kita kekurangan. Itu dulu yang dekat-dekat. Ini adalah etika dalam Islam dan juga sebagai strategi ekonomi dalam
dalam Islam. Nah, itulah yang diutamakan. Kemudian wa khairus shadaqati an dhahri ghina. Artinya apa? Bahwa berinfak itu setelah kebutuhan-kebutuhan pokok kita selesaikan. Nah, supaya apa? Supaya jangan sampai kemudian kita juga dalam kondisi tidak mampu, kemudian kita salah strategi ketika kita berinfak. Wa may yasta'fif yu'ifahullah. Dan barang siapa yang menjaga kehormatan, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Artinya apa? Kita tidak boleh meminta-minta, ya. Harus menjaga marwah kita sehingga Allah menjaga kehormatan kita. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah cukupkan. Maka di situ perlunya qanaah. Kita harus qanaah dengan rizki yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah memberikan ketenangan dan juga kecukupan bagi kita semua. Ini pesan moral yang ada di dalam hadis tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kuat dan orang-orang yang banyak bersedekah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.